Itu Raka kan? Kok sekarang penampilannya kayak gembel gitu? Kasian banget, dulu pinter, sekarang malah miskin begini. Bayangkan, seorang pria datang ke reuni sekolah dengan pakaian lusuh. Semua orang menertawakannya, menghina, bahkan merendahkannya di depan umum. Tapi siapa sangka, gembel yang dipermalukan itu ternyata adalah sosok yang tak pernah mereka duga. Inilah kisah nyata yang akan membuka mata dan hati kita semua. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga setiap yang ikhlas menekan like dan subscribe, Allah mudahkan rezekinya, diluaskan usahanya, dilindungi keluarganya, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Malam itu langit Jakarta penuh gemerlap lampu. Di sebuah hotel mewah, para alumni SMA Angkasa berkumpul merayakan reuni akbar setelah 20 tahun berpisah. Senyum, tawa, dan cerita masa lalu berbaur menjadi satu. Mobil-mobil mewah berderet rapi di pelataran parkir, menandakan kesuksesan banyak dari mereka. Di antara keramaian itu, datanglah seorang pria berwajah letih dengan pakaian sederhana, kusam, dan sepatu yang hampir sobek. Namanya adalah Raka, dulunya siswa yang rajin, tapi kini penampilannya membuat banyak orang salah menilai. Ia berjalan pelan, menunduk, dan membawa tas kain lusuh di pundaknya. Begitu memasuki ruangan, beberapa pasang mata langsung menatapnya sinis, lalu terdengar bisikan-bisikan merendahkan yang menusuk hatinya. Itu bukan Raka, yang dulu jago matematika? Bisik seorang wanita dengan gaun mahal sambil menutup mulutnya setengah mengejek. Iya, sekarang kelihatannya kayak gembel, sahut pria lain sambil tertawa kecil. Beberapa orang yang dulu sering kalah saing dengan Raka di kelas justru merasa puas melihatnya dalam keadaan seperti itu. Sementara Raka mencoba tetap tersenyum, hatinya sebenarnya hancur berkeping-keping. Ia tidak menyangka reuni yang seharusnya penuh kenangan justru berubah menjadi panggung penghinaan. Saat beberapa mantan teman menyapanya, bukan salam hangat yang ia terima, melainkan kalimat pedas seperti, "Kamu sekarang kerja apa? Jangan-jangan masih nganggur." Raka hanya terdiam, menunduk, dan mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Acara berlanjut, musik bergema, dan semua orang sibuk berfoto memamerkan pencapaian mereka. Namun tiba-tiba, MC memanggil satu nama. Baik, mari kita sambut sponsor utama acara reuni kita tahun ini, Bapak Raka Pratama. Seluruh ruangan mendadak hening. Orang-orang yang tadi menghina menoleh dengan wajah terkejut. Raka berdiri, melepaskan tas lusuhnya, lalu melangkah ke panggung. Dengan suara tenang ia berkata, "Mungkin banyak dari kalian melihat saya datang dengan pakaian sederhana. Tapi ketahuilah, bukan berarti saya tidak punya apa-apa. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari penampilan luar, melainkan dari seberapa bermanfaat kita untuk orang lain." Seketika tepuk tangan bergemuruh. Mereka baru sadar, Raka yang dihina tadi adalah pengusaha sukses pemilik perusahaan besar yang diam-diam membiayai seluruh acara malam itu. Air mata menetes dari mata banyak orang, sementara yang dulu mengejek hanya bisa tertunduk malu. Suasana ruang reuni yang tadinya riuh mendadak berubah hening. Semua mata tertuju pada Raka yang kini berdiri tegak di atas panggung. Pria yang beberapa menit lalu dihina sebagai gembel itu kini dipandang dengan takjub. Seseorang dari belakang berseru lirih, "Jangan-jangan ini benar Raka yang punya perusahaan teknologi besar itu?" Bisikan itu menjalar cepat di antara tamu. Raka tersenyum tipis, lalu bercerita tentang perjalanan hidupnya. "Setelah lulus SMA, saya tidak bisa kuliah langsung. Orang tua saya bangkrut. Kami tidak punya apa-apa. Saya bekerja serabutan, dari tukang parkir, kuli bangunan, hingga menjadi penjual koran. Banyak yang meremehkan, bahkan ada yang menertawakan saya. Tapi justru dari situlah saya belajar arti perjuangan." Kata-katanya terasa menampar wajah mereka yang tadi meremehkannya. Raka melanjutkan ceritanya dengan suara bergetar, "Saya tidak malu pernah miskin, karena kemiskinanlah yang mengajarkan saya arti kerja keras. Malam-malam panjang tanpa tidur saya habiskan untuk membaca buku bekas dan belajar otodidak tentang komputer di warnet. Sampai akhirnya,
saya memberanikan diri membuat sebuah software sederhana yang dipakai oleh toko-toko kecil. Dari sanalah semua bermula. Sedikit demi sedikit saya menabung, mengembangkan usaha, hingga kini perusahaan saya mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan. Ruangan yang tadinya penuh tawa kini dipenuhi rasa kagum dan penyesalan. Beberapa orang yang pernah mengejeknya di sekolah menunduk dalam-dalam, malu dengan sikap mereka sendiri yang baru saja terulang di malam itu. Air mata mulai jatuh dari beberapa tamu yang mendengarkan. Raka menatap wajah-wajah yang dulu pernah menjadi bagian dari kenangan masa mudanya. Kalian mungkin melihat saya tadi datang dengan pakaian sederhana, dan benar, saya sengaja melakukannya, katanya. Semua orang terdiam. Saya ingin tahu, apakah setelah 20 tahun, kita masih sama seperti dulu? Apakah kita menilai teman kita dari hati, atau hanya dari harta dan penampilan luar? Pertanyaan itu menembus dada setiap orang yang hadir. Banyak yang merasa tersindir, karena kenyataannya, mereka memang masih mudah terjebak dalam kesombongan. Tiba-tiba, suasana berubah haru. Seorang teman lama yang tadi menertawakannya maju dan memeluknya erat, menangis sambil berkata, "Maafkan aku, Raka. Aku benar-benar malu." Dan dramatis. Pelukan itu membuat suasana semakin haru. Banyak yang tak kuasa menahan air mata, menyadari betapa angkuhnya mereka menilai hanya dari penampilan. Raka tersenyum sambil menepuk bahu temannya. Tak perlu meminta maaf. Hidup ini sudah mengajarkan saya banyak hal, termasuk memaafkan. Justru saya berterima kasih, karena ejekan kalian dulu membuat saya bertekad untuk membuktikan bahwa saya bisa bangkit. Kalimat itu membuat semua orang terpaku. Di sudut ruangan, terlihat beberapa mantan teman yang dulu sering membuli Raka saat sekolah kini menangis terisak. Mereka teringat bagaimana seringnya Raka jadi bahan olokan karena seragamnya lusuh atau bekal makan siangnya hanya nasi dan garam. Kini, pria yang dulu mereka remehkan itu justru berdiri sebagai sosok inspirasi yang tak tergoyahkan. MC kemudian menyerahkan mikrofon penuh hormat kepada Raka. Ia lalu berkata dengan lantang, "Saya hadir di sini bukan untuk pamer kesuksesan, tapi untuk mengingatkan kita semua. Hidup ini berputar, teman-teman. Jangan pernah meremehkan orang yang tampak kecil hari ini, karena bisa jadi esok dia berdiri lebih tinggi dari kita." Semua hadirin terdiam, sebagian mengangguk dengan wajah penuh penyesalan. Raka melanjutkan, "Kita semua punya jalan hidup masing-masing. Kesuksesan saya hanyalah titipan Tuhan, dan saya ingin membaginya agar bermanfaat. Karena itu, saya sengaja menjadi sponsor acara ini, agar kita semua bisa kembali merajut persaudaraan tanpa ada sekat kaya dan miskin." Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang. Setelah turun dari panggung, banyak yang mendekati Raka dengan wajah berbeda dari sebelumnya. Mereka yang tadi menghina kini berusaha menyalami, bahkan ada yang memeluk sambil menitikkan air mata. "Aku benar-benar malu. Rak, ternyata kau jauh lebih mulia daripada kami yang hanya memamerkan harta," ucap salah satu alumni yang dulu dikenal sombong. Raka hanya tersenyum lembut. "Jangan menyesal. Yang penting kita belajar hari ini, bahwa persahabatan tidak boleh diukur dengan harta." Ucapannya kembali membuat hati setiap orang tersentuh. Malam yang tadinya terasa penuh kesombongan kini berubah menjadi malam penuh kehangatan dan introspeksi. Banyak yang mulai sadar, kesuksesan bukan soal mobil apa yang dipakai, tapi tentang seberapa dalam hati mampu memaafkan dan berbagi. Makin dalam. Setelah suasana mulai mencair, reuni yang awalnya kaku kini berubah menjadi momen penuh kehangatan. Orang-orang yang tadinya hanya sibuk memamerkan pencapaian materi, kini sibuk menceritakan perjalanan hidup mereka dengan jujur, termasuk luka dan kegagalan yang pernah dialami. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat ketika diminta, dan selalu menekankan bahwa setiap perjuangan punya nilai berharga. "Saya juga pernah jatuh berkali-kali," katanya kepada seorang teman yang mengaku bangkrut dalam usahanya. "Tapi jangan berhenti, karena kegagalan hanyalah cara Tuhan menguatkan kita." Kata-kata itu menyalakan kembali semangat di hati banyak orang. Mereka menyadari bahwa kesuksesan Raka bukan semata soal harta, melainkan karena kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan panjang. Di sela-sela perbincangan, salah satu guru mereka yang juga hadir dalam reuni, Bu Ratna, maju ke depan dan menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Nak Raka,
ucapnya lirih. Dulu saya sering khawatir melihatmu datang ke sekolah dengan seragam robek dan perut kosong. Tapi kamu tetap semangat belajar. Malam ini, saya bangga sekali melihatmu seperti ini. Air mata pun jatuh di pipinya. Raka spontan berdiri dan menghampiri gurunya itu, lalu berlutut sambil mencium tangannya. Semua ini berkat doa ibu, katanya dengan suara bergetar. Seluruh ruangan terenyuh. Banyak yang menitikkan air mata melihat momen itu. Mereka menyadari betapa perjuangan seorang murid miskin bisa berubah menjadi kisah luar biasa berkat keteguhan hati dan doa tulus seorang guru. Malam semakin larut, namun suasana reuni terasa begitu berbeda dari yang dibayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi pamer kekayaan, tidak ada lagi cibiran, hanya kehangatan dan rasa kebersamaan. Banyak yang akhirnya meminta nomor kontak Raka, bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menjaga silaturahmi. Raka pun menutup malam itu dengan satu pesan sederhana namun membekas. Kita semua sama. Ketika mati nanti, kita tidak membawa apa-apa selain amal dan kebaikan. Jadi, jangan pernah sombong dengan apa yang kita punya, dan jangan pernah meremehkan siapapun, sekecil apapun dia terlihat. Kata-kata itu mengunci malam reuni dengan makna mendalam. Semua pulang dengan hati yang penuh introspeksi, membawa pulang pelajaran hidup yang tak akan pernah mereka lupakan. Keesokan harinya setelah reuni, kabar tentang sosok Raka menyebar cepat di grup alumni dan bahkan ke media sosial. Foto dirinya bersama guru tercinta, Bu Ratna, viral dengan caption yang menyentuh. Dulu diremehkan karena miskin, kini jadi kebanggaan sekolah. Banyak alumni yang sebelumnya sibuk dengan dunia masing-masing kini mulai membuka mata. Mereka saling menghubungi, mengajak kembali menjalin silaturahmi yang lama terputus. Raka tersenyum membaca pesan demi pesan yang masuk, bukan karena ia ingin dipuja, tetapi karena akhirnya orang-orang belajar arti persahabatan yang sesungguhnya. Inilah yang saya harapkan, gumamnya pelan. Bukan sekadar reuni, tapi persaudaraan yang tidak lagi terhalang oleh ego dan kesombongan. Hari-hari berikutnya, Raka semakin sering diundang untuk berbicara, bukan hanya oleh teman-temannya, tetapi juga oleh sekolah-sekolah lain. Ia bercerita tentang perjalanan hidupnya dengan jujur, tidak menutupi masa lalu miskin yang penuh air mata. Saya ingin anak-anak tahu, katanya di hadapan murid SMA Angkasa, bahwa kekurangan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Justru dari sana kekuatan sejati akan tumbuh. Murid-murid yang mendengarnya terdiam, sebagian meneteskan air mata. Mereka melihat di depan mata, seorang mantan siswa miskin dengan seragam lusuh kini berdiri sebagai pengusaha besar, namun tetap rendah hati. Pesannya menjadi cahaya bagi banyak orang yang sedang merasa kecil dan tak berdaya. Beberapa bulan setelah reuni itu, Raka kembali mengunjungi kampung halamannya. Ia membangun sekolah gratis untuk anak-anak yatim dan duafa, sebuah wujud nyata dari janji dalam hatinya bahwa kesuksesan harus bermanfaat. Di depan gedung sederhana yang baru berdiri, ia menatap langit sambil berbisik, "Ya Allah, terima kasih telah mengangkatku dari kehinaan menjadi kemuliaan. Jangan biarkan aku lupa diri." Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia telah melewati jalan penuh luka hingga menjadi berkah. Kisah Raka kini hidup sebagai legenda, bukan tentang gembel yang dipermalukan di reuni, melainkan tentang pria sederhana yang membuktikan bahwa hinaan hanyalah bahan bakar menuju kesuksesan. Dan setiap orang yang mendengar kisahnya, selalu pulang dengan hati yang lebih lembut dan semangat yang lebih besar untuk tidak lagi menilai seseorang dari penampilan luar.